Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Maka di video kali ini, secara singkat, secara sederhana, saya akan memberikan contoh bagaimana kita mengajar di kelas. Tentunya tidak sama persis dengan yang terjadi di kelas. Di kelas kita 2 kali 35 menit. Tapi ini saya hanya akan memberikan contoh sederhana, contoh singkat mengenai langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan. Mulai dari awal pembelajaran kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian masuk inti pembelajaran, mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di dalam RPP, dan juga di bagian penutup kita memberikan simpulan, kita memberikan penugasan kepada anak-anak dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari itu. Semoga ini membantu kalian, membantu kita semua untuk semakin memahami cara mengajar, untuk semakin bisa merefleksikan diri bagaimana kita harus mengajar dengan lebih baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mister. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang tadi pagi saat bangun tidur berdoa? Kasih tahu nggak ya? Ayo, siapa yang hari ini berdoa? Atau yang lupa berdoa? Aku Kenapa? nggak berdoa, Mister. Kenapa nggak berdoa? Kesiangan, Mister. Kesiangan, buru-buru langsung bangun. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kursi belakang itu siapa yang nggak hadir? Jason. Jason, kenapa Jason nggak hadir? Lagi kamar mandi, Mister. Oh, lagi kamar mandi, berarti hadir ya? Hadir, Mister. Hadir semua, oke. Hadir semua. Hari ini kita akan belajar materi baru. Minggu yang lalu masih ingat belajar tentang apa? Minggu lalu belajar tentang gereja, Mister. Tentang gereja. Gereja itu apa? Gereja itu bangunan satu. Terus yang kedua, Kedua itu persekutuan. gereja itu persekutuan. Dua. Benar, minggu lalu kita belajar tentang gereja. Gereja itu ada sebagai gereja sebagai bangunan tempat kita beribadah. Yang kedua, gereja itu menunjuk pada persekutuan atau kita umatnya, kita orangnya, itu juga disebut gereja. Hari ini kita akan belajar materi baru kembali, yaitu tentang karya pelayanan gereja. Ada yang tahu karya pelayanan gereja itu apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Terus? Apa lagi? Nanti jompo. Panti jompo. Apa lagi? Panti asuhan. Apa lagi? Tadi adalah beberapa bentuk karya pelayanan gereja di bidang sosial. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kenapa kita harus belajar tentang karya pelayanan gereja? Siapa saja yang bertugas? Bagaimana gereja melaksanakan karya pelayanannya itu? Tujuan pembelajaran hari ini, kita pertama-tama harus tahu kenapa kita harus melanjutkan karya Yesus. Yang kedua, kita diajak untuk mengetahui bentuk-bentuk karya pelayanan gereja. Yang ketiga, kita diajak bersama-sama untuk ikut serta dalam karya pelayanan gereja tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini sangat jelas. Pertama-tama kita diajak untuk mengetahui kenapa kita harus melanjutkan karya Yesus melalui gereja. Yang kedua, kita diajak mengetahui apa saja bentuk-bentuk karya pelayanan gereja. Kemudian kita setelah tahu, kita diajak untuk ikut serta dalam karya pelayanan itu bersama petugas-petugas gereja. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat tugas Yesus, tugas utama Yesus datang ke dunia? Enggak. Sama sekali tidak ada yang ingat? Menyelamatkan. Menyelamatkan ada di dalamnya. Tapi tugas utama Yesus datang ke dunia adalah mewartakan kerajaan Allah. Yang di dalamnya itu ada karya keselamatan. Di awal dulu, sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, dia mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Artinya murid-murid diminta untuk juga mewartakan kerajaan Allah. Kemudian para murid itu menyampaikan karya pewartaan Yesus kepada semakin banyak orang yang kemudian disebut dengan gereja. Maka jelas kenapa gereja harus melanjutkan karya Yesus? Karena tugas gereja sama seperti tugas Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah, supaya
Keselamatan itu semakin dirasakan, keselamatan itu diterima oleh semakin banyak orang. Mister kok jadi putihan, Mister? Mister jadi putihan mungkin karena cahayanya hari ini terang. Biasanya Mister hitam. Iya kan, Mister memang eksotik. Eksotik. Ya. Mister, oke. Mister, aku mau ke kamar mandi, Mister. Mau ke kamar mandi? Iya. Kan baru masuk. Nanti Tapi setelah jago 2 jam belet, Mister. pembelajaran. Ditahan dulu. Oke? Kenapa gereja harus juga ikut serta dalam karya Yesus? Selain tadi gereja harus mewartakan kerajaan Allah, juga karena gereja diajak untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk mewujudkan itu, di pembelajaran sebelumnya, bahkan di kelas 5 kita pernah belajar tentang tiga tugas Yesus, yang kemudian juga menjadi 3 tugas kita sebagai anggota gereja. Ada yang tahu 3 tugas Yesus? Raja. Raja, Penyembuh. bukan. Raja, terus? Bapak. Bukan juga. Apalagi? Trimunera Kristi. Ya, Trimunera Kristi itu apa saja? Tadi ada raja. Terus? Guru. Guru. Kata lain dari guru? Rabi. Kata lain lagi yang mendekati itu sama-sama mengajar. Teacher. Guru itu, teacher guru. Raja, Nggak tahu, Mister. imam, dan Nabi. nabi. Ya, nabi itu kan mengajar tadi, hampir sama dengan guru. Oh, Mister licik. Mister nyontek ini, Mister nyontek ini, Mister ada megang. Mister nyontek. Bukan nyontek, itu namanya bukan nyontek. Ya, tetapi kita menggunakan media supaya kalian juga lebih paham. Kalau Mister tidak menyediakan media itu, Mister tidak akan terbantu dalam mengajar kalian. Pinter, Oke? Mister. Pinter dong. Nah, tadi 3 tugas Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita juga melaksanakan 3 tugas Yesus sebagai gereja, menjadi imam, raja, dan nabi. Menjadi imam, kita ikut serta dalam tugas pengudusan. Menjadi raja, kita ikut dalam persekutuan-persekutuan gereja. Menjadi nabi, kita memberikan kesaksian-kesaksian melalui karya-karya gereja yang ada. Maka dari itu, tugas gereja adalah tugas menguduskan, mewartakan, dan menggembalakan. Siapa tuh yang tahu maksud tugas menggembalakan itu apa sih? Dalam konteks gereja, tugas menggembalakan itu apa? Ngapain sih? Penggembalaan itu kita ikut serta dalam persekutuan-persekutuan, ikut ambil bagian dalam persekutuan-persekutuan sebagai bentuk bahwa kita juga mau bersama-sama dengan yang lain menjaga gereja, menyatukan gereja menjadi satu kesatuan. Setelah kita tahu tugas gereja itu apa, kita harus tahu juga siapa saja yang berkewajiban ikut serta dalam karya pelayanan gereja. Siapa saja petugasnya? Mesdinar. Mesdinar, Tukang bakar areng. tukang bakar areng, tukang parkir, dan macam-macam. Ya, tetapi petugas utama dalam karya pelayanan gereja Pastor. itu adalah pastor, yang masuk dalam kelompok apa yang kita pelajari sebelumnya? Hierarki. Kelompok hierarki. Mereka lah yang mempunyai tugas utama dalam karya pelayanan gereja. Tetapi kita semua sebagai anggota gereja diajak pula dalam karya pelayanan itu. Artinya kita semua adalah petugas karya pelayanan gereja. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui kenapa kita harus melanjutkan karya Yesus melalui karya pelayanan gereja. Kita sudah tahu bentuk-bentuk karya pelayanan gereja. Kita sudah tahu juga siapa petugas-petugas karya pelayanan gereja. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Mister mau menyimpulkan sedikit bahwa tugas karya pelayanan gereja menjadi tugas utama kita sebagai anggota gereja untuk ikut serta dalam karya Yesus mewartakan kerajaan Allah yang di dalamnya ada karya keselamatan, supaya semakin banyak orang mengenal Allah dan diselamatkan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah selama ini sebagai anggota gereja kita hanya kadang ke gereja, kadang tidak, atau apa? Itu sebagai pertanyaan untuk kita hari ini, untuk menutup pembelajaran hari ini, sekaligus pertanyaan refleksi untuk kita. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sangat tertib, kalian mendengarkan Mister dengan baik. Semoga kalian juga bisa menangkap materinya dengan baik. Sebelum kita mengakhiri, ada satu tugas untuk kalian. Tugasnya sederhana. Akhir-akhir ini kan kita tidak pernah ke gereja untuk merayakan Ekaristi, tetapi kita diajak oleh gereja untuk merayakan Ekaristi di rumah kita masing-masing.
untuk menunjukkan bahwa kita ikut serta dalam karya pelayanan gereja, Mister mau memberi tugas kepada kalian untuk menuliskan poin inti dari khotbah yang kamu dengarkan, lalu jadikanlah itu sebagai bentuk niat hati untuk semakin terlibat dalam karya pelayanan gereja. Mister tidak akan mengecek, tidak akan menilai kamu secara langsung, tapi kamu yang melakukannya dan kamu bertanggung jawab dengan Tuhan. Sekian anak-anak, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.